Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang. Budaya salam kebajikan. Selamat datang di Listen Office, Kak Kiki, Kak Ya, Uga. Ya, makasih. mungkin diperkenalkan dulu dong. Perkenalan diri, siapa sih? Karena kayaknya wajah lama tapi baru lagi kembali di Makassar ya. Sekali. Mungkin pertama dari Ibu GM saya dulu. Oh ya, Ibu JM dulu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Alvin. Senang sekali ya bisa hadir di sini. Terima kasih sudah mengenal gua. Nama saya Rizky Amanah Ras. Itu nama panjangnya. Bisa kalau orang hotel panggilnya gua Kiras sama Kiki Ras. Oh, Tapi perbedaan ini. Kalau yang panggil Kiras perbedaan itu, ras. Ya kira perbedaan. kalau Kiras itu berarti orang-orang lama. Oh, Orang-orang lama. iya, Kalau iya. Kiki Ras, oke, orang baru berarti. Ah, Nah, kebetulan alhamdulillah dapat amanah menjadi general manager di hotel Gamara. wah, per kapan Kak Kiki? Per 2 Maret 2024. Baru ya? Iya, baru 5 bulan. 5 bulan. 5 Oh, bulan. oke. Masih mual-mual. Masih ngomong. Lagi isi ya. Ya. Kalau Kak Uga, Oke, terima kasih sebelumnya. Nama saya Muhammad Anugrah. Sebenarnya memang saya juga pernah bekerja di Makassar juga, terus baru kembali lagi ke Makassar. Sebelumnya juga pernah satu properti sama Bu Sering. GM. Oh, Sering sering. dari Gorontalo dan Jayapura. Wih. Dan alhamdulillah dapat kesempatan lagi bisa kembali ke Makassar dan join bareng sama Bu Kiki. Ah, namanya jodoh ya. Iya. Tapi Gimana? memang gitu ya Kak Kiki ya. Saya juga rasa gitu di kru IO kami sendiri. Kalau kita udah klop sama orang, mau bagaimanapun pasti nanti ketemu juga. Kalau memang jodoh di tempat kerja. Dipanggil juga. Iya, dipanggil juga. Dipanggil atau ya atau menawarkan diri, yang penting ketemu aja. Ya, yang penting harganya cocok. Iya, betul. Oke. Nah, Kak Kiki, jadi banyak dong PR ya sebagai GM baru ya di Hotel Gamara. Iya. Apalagi memang Gamara salah satu ikonik loh di Makassar. Iya. Karena jadi salah satu hotel yang satu-satunya hotel malah yang punya cottage sekarang. Iya. Betul ya Kak ya? Di tengah kota lagi ya. Nah, selain itu, selain cottage, ada nilai plus apa yang orang harus berpikir, oh di Gamara aja deh. Apa-apa? Siapa mau jawab nih? Gak bisa jawab nggak? Oke, kalau yang mungkin Sekalian ngetes. Iya. Iya. Ujian. Tes ya jualannya gimana? Ya. Oke, yang saya lihat kalau untuk dari kelebihan Gamara sendiri dibandingkan hotel yang lain, pertama untuk parkiran paling besar menurut Oh, iya, saya di Makassar, dan untuk akses untuk ballroomnya itu nggak perlu naik lagi, tapi di lantai dasar, dan untuk aksesnya tidak perlu melalui lobby dan mempunyai pintu akses tersendiri. Iya, betul. Iya, untuk Memudahkan memudahkan ya. tamu untuk ke venue acara. Ya. Dan yang tadi Koko bilang, satu-satunya hotel yang punya cottage dan swimming pool yang terbesar menurut saya di Makassar. Betul. Cottage-nya juga punya private Private pool. pool. Ya. Wah, itu ya belum pernah ada. di Kita Makassar. punya ada 8, 9, 10 pool. Kan 2 yang di Pool. 8 Delapan di di masing-masing cottage. Wah. Lumayan ya, banyak ya. Banyak. Red wedding-nya start berapa? Untuk paketan mungkin atau Kalau untuk sekarang paketnya start di 75 juta untuk 500 orang. ya. Itu sudah include dekorasi, yang standar dekorasi, MC, dan ada entertain juga. Kamar dapat nggak? Dapat juga ya. Dapat 2 Ah. superior. Wah, itu untuk 500 packs. 500 packs. Wah, itu termasuk murah itu ya? Iya. Termasuk murah. Termasuk murah. Dengan ada food stall juga nggak? Gamara Kalau siapin untuk futsal ada, tapi itu additional. additional charge. Jadi tergantung seleranya Betul. orang mau yang mana ya. Betul. Oke. Bisa diklarifikasi. Betul nggak kalau Hotel Gamara itu hanya bekerja sama dengan satu vendor saja selama ini? Nggak betul sih. Kita bekerja sama dengan semuanya. Kita membuka pintu buat semua. Oke. Ya, jadi ya terima kasih ya. Isu itu memang ini saya jawab sekarang atau nanti aja setelah iklan. Gitu. Oh, Oke, jadi ya isu-isu di hotel biasa lah ya. Iya. Ya kan. Kalau apalagi sekarang Gamara kan lagi membangun image ya di
tahun ke-8 ini ya. Oh, tentunya- sudah 8 tahun ya. ya. 8 tahun. Kalau ya kan? SD itu sudah kelas 3 itu ya. Iya, betul ya kan. Eh, Masih lucu-lucu sih. Ya kan, 8 Iya. tahun ya wajar lah diterpa isu sana sini. Iya. Tapi pada kesempatan ini kami berdua ingin meluruskan bahwa tidak ada seperti itu. Jadi kita menerima semuanya, kita menerima siapapun WO atau vendor yang mau bekerja sama dengan Hotel Gamara. oke. Jadi semua vendor bisa masuk ya. Bisa dong. Nggak ada eksklusif Nggak ya. ada eksklusif. Oke, ya karena itu memang yang vendor harapin. Kalau cuma satu nanti yang lain nggak mau masuk lagi. Betul. Iya kan? Iya, apalagi kalau ini saya nggak tahu nih, ada nggak agenda Hotel Gamara mau buat wedding expo gitu kayak hotel-hotel lain? Iya. Ada ya? Nah itu ada. Itu Ah. dari awal saya join itu adalah salah satu target objektif saya. Nah, Ya kan, oke. salah satunya adalah menggelar sebuah hajatan yang besar. Menurut saya ini penting sekali, wedding expo. Wedding Nah, expo. tetapi sebelum wedding expo itu kita nanti di bulan Agustus, insya Allah di awal Agustus kita akan adakan WO and WO gathering. Nah, oke. pada saat itu kita kumpulkan teman-teman dari WO, dari vendor gitu kan. Sekalian kita menyampaikan bahwa nanti di awal tahun kita akan buat wedding expo. Nah, Jadi mungkin pertama kali dibuat oleh Hotel Gamara setelah 8 tahun. oke, ya betul. Kita betul, buat betul. gebrakan, sekalian meluruskan yang tadi isu-isu tadi Iya. bahwa kita tidak ada loh, Iya, ada vendor betul. tunggal atau Iya. ada WO tunggal, pokoknya harus Alvin, enggak lah. Oh, enggak, Gitu enggak. kan. Jadi siapa aja gitu. Kalau Ya. karena pandangan saya Kaki Res memang harus kayak gitu ya. Mhm. Sebagai hotel, sebagai venue itu harus netral. Netral, betul. Iya. Harus welcome sama semua vendor, Iya. nggak ada eksklusivitas Betul. salah satu vendor aja gitu. Karena apalagi kalau kita mau buat wedding expo, Mhm. pasti kan kita juga ngarepnya itu dari peserta, kan banyak yang peserta. Jantungnya wedding expo kan peserta expo itu Peserta sendiri ya. ya, betul. Jadi kalau kita eksklusif, ya yang lain pasti pada malas ikut ya kayak. Nah, hotel kan akan bertindak sebagai konsultan. Betul. Intinya kan. Jadi ketika nanti ada calon pengantin datang ke kita, ya kita memberikan konsultasi apa? Mereka ini bisa konsultasi dan kita memberikan solusi. Ya. Itulah yang membedakan kita dengan beberapa hotel. Kita memberikan solusi buat mereka. Jadi kita harus tahu nih vendor-vendor, WO gitu kan. Karena itu adalah merupakan portofolio yang kami juga gitu Ya, loh. betul. Misalnya dia mau saya pengantinnya nanti pakai railing gini-gini nih. Aduh, yang bisa kayaknya cuma ini deh. Ya, betul. Nah, Gitu kan. Iya, Ya, iya. Jadi maksudnya kita yang jelas kita jadi konsultan yang baik lah buat para calon-calon pengantin gitu. Jadi makanya kita nggak boleh berpihak kepada salah satu vendor. Jadi siapapun yang bisa memberikan solusi yang terbaik buat calon pengantin, nah itulah yang akan digunakan. ya. Aspek Makassar ke depannya dalam hal event itu gimana sih? Banyak orang bilang, apalagi teman-teman vendor yang lain mengeluh. Katanya lagi low daya belinya orang itu agak turun. Apakah dirasa juga di Hotel Gamara atau gimana? Oke, kalau di hotel saya juga kadang bingung ya ketika saya masuk ke mall-mall, saya kadang ngomong sama teman saya, ini Indonesia baik-baik saja loh, ya kan? Hotel juga kayak gitu, saya bilang banyak juga ya orang yang mau nginep di hotel kan, apalagi di tempat kita kan ya startingnya di harga 800 ya kan, banyak juga. Dan situ kan kita membuat sebuah analisa bahwa ternyata kemampuan spending powernya masyarakat di Makassar kalau menurut kami dari hotel tuh masih sosok lah, masih bagus lah Ya. gitu kan. Dan kalau lihat ke depannya sih, makanya saya juga selalu pantau kan event-event yang apa sih di tahun 2025 itu kan kita selalu pantau. Dan alhamdulillah saya lihat tidak akan makin meningkat sih sebenarnya ya. Nah, ini tergantung lagi kembali ke hotelnya. Mampu nggak dia membuat sebuah perubahan atau inovasi Ya. dalam terhadap servis dan produk. Karena ketakutan terbesar hotel itu ada 4 tuh. Yang pertama adalah perubahan perubahan karakternya customer. Nah, Daya perubahan seperti itu kan kayak kita kadang tidak bisa menerka gitu loh. Ya. Sekarang ternyata customer tuh udah beda lagi. Ya. Maunya apa? Carinya Iya kan? kenyamanan Iya, atau makanan iya, atau kan? event. Itu. Ya. Nah, kalau kita lengah di situ tidak bisa menangkap itu, kita bisa kalah. Yang kedua adalah inovasi, ya kan? Jadi kadang tidak ada inovasi yang dilakukan oleh hotel itu, jadinya sehingga tidak berkembang. Ya, ya. Terus ada lagi
functional value yang mungkin sudah tidak ada daya saing. Misalnya kita punya gym nih, tapi gymnya tidak upgrade. Sedangkan tempat-tempat hotel lain itu udah upgrade, sudah barang ya kan? baru gitu. Nah, yang terakhir people development, ini yang kadang terlupakan. Apa itu, Pak? People development itu ya kita training karyawan. Jadi kalau keempat, kenapa yang keempat ini penting? Karena keempat ini adalah penunjang yang 1 sampai 3. Betul. Karena hotel itu kan bisnis manusia ya. Betul. Ya kan, bagaimana kita bisa memberikan experience pada tamu-tamu. Jadi kalau misalnya saya nih minta Uga, kamu senyum ya sama Alvin ya, terus saya nggak senyum sama Uga, gimana ceritanya? Jangan berharap hotel bisa punya revenue yang banyak, tetapi kita tidak melakukan yang tadi 4 hal itu. Gitu, tidak ada perubahan, tidak ada inovasi, terus tidak ada add value juga tidak berubah-ubah, benefit juga tidak bertambah, harga mau dinaikkan tapi lah Gitu-gitu harga aja mau itu ditambah, kualitasnya. dinaikkan, ya kan? Tapi benefitnya tidak ditambah, tidak di review gitu loh. Nah itulah saya bilang Gamara saat ini lagi melakukan hal tersebut. Kita lagi upgrade dari activities. Jadi ketika nanti kita harga kita orang akan bilang ya worth it sih 800.000, tapi setiap weekend anak-anak saya bisa nonton, anak-anak saya bisa main animal rights gitu, anak-anak saya bisa ini itu aman. Ada jadi nilai plusnya ya. Gitu. Jadi pada saat proses check in misalnya lagi queuing, tapi anak-anak saya bisa main di kids corner. Itu kan membantu sekali kids corner kita sekarang. Nah, apalagi kalau orang tua yang bawa anaknya lagi tantrum ya. Aduh, sana, iya benar. Kita langsung buka jas, jadi babysitter. Adek sini ya, gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang harus kita aware ya. Kita harus aware selalu. Jadi kalau misalnya yang perlu kita lakukan adalah itu tadi, kita siap bersaing atau tidak. Karena kalau nggak bersaing akan kalah, gitu loh. Ya kan, akan kalah kita, karena banyak hotel-hotel juga sudah mulai melakukan upgrade gitu. Kalau apalagi kalau kita lihat ya hotel lama yang tidak mengikuti zaman. Nah, kita udah lihat sekarang Makassar. Ya, ada beberapa, Ada beberapa. Makanya saya pengen Gamara itu, kita tuh pengen Gamara tuh tidak seperti itu, karena Gamara kan udah masuk ke tahun 8. 8 ini tantangan loh. Mungkin kalau masih tahun pertama ya masih setup, tahun kedua masih maintenance, tahun ketiga masih improvement, tahun keempat upgrade. Udah update terus sampai seterusnya. 8 ini udah challenge buat kita. Dan kalau kita tidak melek, tidak hanya di zona nyaman terus, ada jitamu, siap-siap ketinggalan. Betul. Siapa tahu ada yang tetangga bikin cottage, mau ngapain coba? Iya, betul. Ya kan? Sampai kapan kita mengandalkan cottage kita? Betul. Kalau kita tidak sertai dengan adanya benefit yang lain. Iya, pastinya ya. Jadi melengkapi terus ya, upgrade skill terus. Iyalah harus. Nah, yang harus di-upgrade siapa dulu? Manusianya kan? Iya, betul. Ya. Upgrade dari dalam, perbaiki dari dalam dulu ya. Manusianya yang di-upgrade, develop gitu. Barulah mereka yang akan meng-upgrade semua itu. Betul. Iya, karena yang saya lihat juga hotel dapat revenue yang pastinya dari klien yang datang, nginep, percayakan eventnya, handle di sana. Tetapi selain itu ya pastinya juga membangun hubungan relationship sama vendor. Ya, itu penting. Apalagi IO ya, gitu. Karena gimana caranya hotel mau dapat menuju target, capai target kalau vendor sendiri malah rekomendasi kan, betul ya? Betul. Ya, jadi itu memang hubungan IO dan venue itu ya kayak gini, kayak suami istri, Iya, saling melengkapi. Wah, mantap.